Nah, langkah berikutnya yang harus kita kerjakan adalah edukasi kepada ibu dan keluarga. Ibu, hasil pemeriksaan yang saya dapatkan, pembukaan jalan lahir ibu sudah lengkap, artinya ibu sudah siap untuk bersalin, penurunan kepala bayi ibu sudah rendah, dan denyut jantung janin ibu dalam kondisi normal, boleh dikatakan sehat dan siap untuk dilahirkan. Nah, buat bapak dan ibu sebagai pendamping ibu saat melahirkan, kami berharap bapak atau ibu yang akan mendampingi tidak takut akan darah. Namun jika bapak atau ibu tidak sanggup melihat darah, sebaiknya tidak turut untuk mendampingin. Bagi bapak atau ibu yang ikut mendampingin ibu selama melahirkan, kami berharap bapak dan ibu dapat membantu memberikan motivasi kepada ibu saat mengedan, sehingga proses persalinan ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bapak dan ibu juga dapat memberikan minuman kepada ibu ketika kontraksi atau mulesnya tidak ada. Bagaimana bapak ibu, ada yang mau dipertanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan siap mulai untuk proses persalinannya. Ada lagi yang harus kita sampaikan kepada ibu, posisi melahirkan. Posisi melahirkan itu banyak, ibu. Pertama, ibu boleh dalam tidur telentang seperti ini. Nanti kedua tangan ibu mengangkat kaki ibu itu sampai ke sikut. Dan kepalanya melihat ke arah perut ibu sambil mengedan tanpa suara. Dan mata terbuka, mulut tertutup. Apakah ibu paham? Nah, ada lagi ibu boleh tidur miring, telentang, tapi dalam posisi miring. Ibu mau miring kiri atau miring kanan, dan seperti ini ya ibu. Nah, kaki yang ada paling atas ini ibu tarik sampai ke sikut ibu. Ibu tarik sampai ke sikut ibu. Kepala ibu mengangkat melihat perut. Mata membuka, mulut tertutup, dan ibu mengedan seperti mengeluarkan kotoran yang sangat keras ketika ibu BAB. Apakah ibu paham? Baik, kalau ibu sudah paham, kita bisa lanjutkan tindakan selanjutnya. Oh ya ibu, ada satu lagi yang perlu ibu ketahui. Mengedanlah ketika ada mules. Ketika tidak ada mules, itu waktunya ibu beristirahat. Bapak dan ibu yang mendampingin ibu ini dapat memberikan cairan kepada ibu melalui minuman yang manis. Selanjutnya kita akan memasang handuk di daerah perut ibu. Selanjutnya kita akan memasang duk steril, namun sebelumnya kita harus memakai sarung tangan steril. Karena prinsipnya steril ketemu steril, on ketemu on. Baiklah, karena saya sudah menggunakan sarung tangan steril, maka saya berhak untuk memegang daerah yang steril. Selanjutnya kita akan memasang duk steril. Teknik memasang duk steril adalah, karena tadi prinsipnya steril ketemu steril, maka duk ini menutupi daerah tangan kita, sehingga kita masukkan ke bawah bokong ibu, tangan kita tidak menyentuh daerah bokong ibu. Kita mulai ya. Ibu boleh diangkat bokongnya. Yuk, pinter. Kemudian kita letakkan bengkok. Kita mulai mengedan. Kita observasi, kita tanyakan, ibu lagi mules tidak? Oke, ini lagi mules ya. Ibu boleh ambil posisi, ibu mau posisi tiduran ya tadi. Silakan kedua tangan merangkul kedua paha sampai sikut. Baik ibu, sekarang waktunya mengedan yuk. Iya, pinter. Iya, terus iya, pinter. Iya, lagi sedikit lagi bu. Ayo, pinter. Oke. Nah, kepala sudah crowning. Artinya crowning, kepala sudah keluar sepertiga di permukaan jalan lahir. Kemudian kita melakukan
penahanan perineum supaya perineum tidak ruptur. Oke, sebentar ya Ibu, ya. Letakkan tanganmu di bawah perineum seperti ini. Tangan kiri menahan supaya tidak terjadi defleksi yang maksimal daripada kepala. Ini ya. Oke, yuk. Nah, perineum elastis sehingga tidak perlu dilakukan episiotomi. Yuk Bu, ini elastis banget. Yuk, pinter. Iya. Kemudian kepala, lahir, ubun-ubun besar, dahi, hidung, dan mulut. Kemudian kita bersihkan daerah permukaan jalan lahir, mulai dari hidung, mulut, sampai seluruh permukaannya kita buang. Kemudian kita susurin adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Dan ternyata kita tidak temukan adanya lilitan tali pusat. Sekarang bayi ini otomatis kalau dia makhluk hidup otomatis dia akan berpindah. Itu kita katakan putaran paksi luar sesuai dengan badan janin. Nah, tadi waktu kita periksa DJJ-nya, punggung janinnya ada di sebelah kanan, maka kita tinggal mengatakan saja putar paksi luar sebelah kanan. Oke, putar paksi luar sebelah kanan. Oke, si penolong tidak boleh mengkutak-katik daripada posisi janin, karena dia automatically janin yang akan bergerak. Nah, setelah putar paksi luar, posisinya seperti ini, kita bisa mulai melakukan pengeluaran secara berlahan janin mulai dari bahu, perut, sampai dengan ke arah trochanter dan sampai dengan ke arah kaki. Dengan pegangan biparietal seperti ini, atau bisa kita melakukan pegangan occiput dan dagu. Modelnya seperti ini. Silakan mau menggunakan posisi yang mana. Sekarang kita mulai dengan posisi biparietal. Oke, kita tarik ke arah curam ke arah bawah untuk mengeluarkan bahu depan, kemudian curam ke arah bawah untuk melahirkan bahu belakang, kemudian kita lakukan sangga susur. Kita posisi tangan berubah, ya, kemudian kita tarik sangga susur. Kita tarik berlahan-lahan. Oke. Kemudian kita kepit atau kita pegang kedua paha, kemudian kita lahir bayi, kita letakkan di atas perut ibunya. Kemudian kita menilai Apgar score. Apgar score menit pertama, kita berikan nilainya 9, karena bayinya adalah bugar. Kenapa 9? Bayinya menangis kuat, bergerak aktif, kemudian pernapasannya otomatis kalau bayi menangis kuat, pernapasannya pasti juga normal. Nah, satu yang mungkin belum adalah sirkulasi kapilernya mungkin belum, sehingga kita berikan nilai 1, itulah hasilnya 9. Apgar score menit pertama 9. Oke, selanjutnya kita bersihkan jalan napas. Kita lihat, kita dengarkan kemungkinan ada slam di dalam saluran pernapasan. Kita menggunakan slam Dili. Pertama, kita akan memberikan tekanan negatif dengan mendorong, mengeluarkan udara yang dari dalam Dili. Kemudian kita masukkan ke hidung, kita lepaskan, baru kita buang cairan yang dihisap. Dengan posisi negatif juga kita masukkan ke sisi lubang hidung yang lainnya, kita lepaskan, kita tarik, kemudian kita buang cairannya. Baru selanjutnya kita dengan posisi yang sama, tekanan negatif, kita masukkan Dili ke dalam rongga mulut, kita lepaskan, kemudian kita keluarkan cairannya. Nah, selesai dengan penghisapan slam yang ada di mulut maupun yang ada di hidung. Nah, berapa kali jumlah untuk menghisap slam tergantung dari cairan yang ada di dalam. Kalau kita merasakan 1 kali sudah bersih, cukup 1 kali. Selanjutnya kita lakukan manajemen aktif skala 3. Kita cek isi daripada rongga uterus, ternyata tidak ada janin kedua. Kita ukur endus uteri dan kita nilai kontraksinya. Oke, kontraksinya kuat. Kemudian kita untuk mempertahankan kontraksi, kita akan memberikan oksitosin secara intramuskuler. Kita akan persiapkan dengan mengambil kapas alkohol. Kemudian kita mengukur daerah yang akan kita suntik, yaitu bagian paha, bagian luar sepertiga. Ya, kemudian kita lakukan swab. Kemudian kita mengambil jarum suntik yang berisi oksitosin. Tadi sudah kita keluarkan, tidak ada udara. Kemudian tangani alkohol swabnya tadi kita letakkan di antara jari. Kemudian kita kedua tangan
memegang daerah yang akan disuntik. Kemudian kita lakukan penyuntikan secara IM, kita aspirasi apakah ada darah. Kemudian kalau tidak ada darah, maka obat tadi kita suntikkan. Kemudian kita lepas jarumnya, kita dep. Oke, obatnya sudah masuk. Kemudian kita tutup kembali jarum suntik. Kemudian jarum suntik dibuang ke safety box. Nah, selanjutnya kita akan potong tali pusat dan kita buka anduk penutup daripada bayi. Kemudian kita memotong tali pusat dengan jarak dari pangkal sampai potongan itu sekitar 5-10 cm. Oke, kita melakukan seperti ini, megangnya. Ya, ini 2 jari diletakkan tali pusat, kemudian kita urut. Oke, setelah itu kita klem. Klem pertama sampai bunyi kuncinya, kemudian kita urut untuk bekas pengkleman yang kedua. Setelah itu baru kita potong. Kita gunting tali pusatnya di tengah-tengah di antara 2 klem. Klem ya. Jadi oke. Ini sudah kita klem. Oke, artinya ini tali pusat yang ke bayi, ini sudah dipotong tadi, ini tali pusat yang ke plasenta. Oke, anggap sudah kita potong, ini tali pusatnya ke bayi. Sekarang waktunya kita, karena tali pusat sudah kita potong dan ini adalah sisa yang ke plasenta, maka kita lakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Ibu, bayinya akan kita tempelkan ke perut ibu, skin to skin contact. Ya, nanti bayinya akan mencari puting susu ibu dan kita akan menutupin bayinya dengan selimut atau dengan handuk ini supaya bayi tidak kedinginan. Ibu mohon dibantu untuk memegang bayinya supaya tidak jatuh. Paham Ibu? Baik. Dan jangan lupa supaya bayi tidak kedinginan, boleh kita tambahkan topi ke arah kepala si bayi. Ini akan dia nyaman, hangat terus ya Bu. Kita akan mengeluarkan plasenta itu masuk kala 3. Pertama yang kita harus observasi pelepasan plasenta adalah darah menyembur keluar banyak, kemudian tali pusat kita regangkan dia semakin panjang, kemudian kita meraba fundus uterinya akan membulat dan mengeras. Ketika tali pusat kita regangkan, tadinya dia regang seperti ini, kita lepaskan bertambah panjang. Kemudian kita lihat darah memuncrat atau keluar banyak, kita raba daerah fundus uteri, uterusnya teraba keras dan membulat. Artinya plasenta sudah lepas dari tempat implantasinya. Karena sudah lepas, maka kita akan mengeluarkan plasenta. Sebelum kita mengeluarkan plasenta, perlu kita cek dulu vesika urinaria, penuh atau tidak. Caranya apa? Kita letakkan tangan di atas simfisis pubis, kemudian kita ketuk. Nah, bunyinya adalah nyaring, artinya vesika urinarianya kosong. Tapi kalau bunyinya tadi kita temukan adalah dullness atau redup, maka kita bisa mengeluarkan cairan urin yang dari dalam vesika urinaria dengan kateter metal, kateter intermittent. Ya, Ibu hanya memperagakan cara memegang kateter ini, tapi kita tidak lakukan karena ini vesikanya kosong. Nah, pertama ini adalah pembersih daripada kateter, kita keluarkan. Ini kateternya kita pegang dengan model menutup di ujung. Kemudian kita buka labia mayora dan minora. Dan sebelumnya ini sudah harus di vulva hygiene. Kalau sudah di vulva hygiene, ya kita buka dengan ibu jari dan jari telunjuk labia mayora dan minora, baru masukkan kateter intermittent ke uretra. Ya, dengan teknik mengikuti anatomi daripada uretra seperti ini, baru kita. Nah, adapun teknik memasukkan kateter intermittent ini adalah posisinya mengikuti anatomi daripada uretra, ya, dengan jari telunjuk tetap menutup lubang ini supaya ketika kateter sudah masuk, urin tidak keluar. Oke, kita akan masukkan. Kemudian kita dekatkan bengkok di bawah perineum. Nah, tangan yang non dominan menahan vesika, kemudian kita lepaskan.
Setelah itu, setelah habis tidak ada lagi urin, kita tutup kembali, ya, kita buka labia mayora, kita keluarkan secara berlahan, baru masukkan. Karena tadi demonstrasi bagaimana menggunakan kateter intermittent. Nah, tadi kita sudah demonstrasikan bagaimana melihat bahwa plasenta ini sudah lepas dari tempat insersinya. Sekarang kita waktunya mengeluarkan plasenta. Tekniknya, satu tangan dorsokaudal di atas simfisis pubis, satu tangan memegang tali pusat. Tekniknya boleh seperti ini, ya, memegang. Kenapa harus begini di antara jari tengah dan jari telunjuk tali pusat? Karena tali pusat ini licin pada dasarnya. Nah, atau kamu boleh melakukan menggulung tali pusat tadi. Kita gulung terus, udah pendek, kemudian kita pegang. Tetap tangan kiri adalah dorsokaudal. Silakan dipilih mana yang terbaik dilakukan. Nah, sekarang kalau misalnya sudah kita tarik ternyata terlalu panjang, maka kita bisa pindahkan arteri klemnya ke depan. Oke, kemudian kita memegang kembali, tangan non-dominan diletakkan di atas simfisis pubis, kemudian kita menarik secara berlahan. Kalau terlalu panjang, pindahkan lagi. Tarik. Sampai sepertiga dari plasenta tadi muncul di permukaan jalan lahir. Oke. Udah sepertiga keluar. Sekarang waktunya kita melahirkan plasenta. Lepaskan biar tidak terganggu. Putar searah jarum jam. Oke, ini agak berat ya. Putar searah jarum jam. Nah, karena ada selaput agak panjang, kita boleh bantu mengeluarkan selaput dengan menjepit menggunakan arteri klem. Jepit, kemudian bantu cara berlahan, jangan ditarik. Karena apa? Sekecil rambut selaput yang tertinggal itu mencetuskan terjadinya pendarahan yang hebat. Oke. Baik. Sudah keluar semua sampai selaput, kita akan periksa kelengkapan daripada selaput utuh atau tidak. Begitu juga kotiledon. Caranya bagaimana? Kita coba tutup kembali tadi selaput ini, plasenta ini maksud ibu, ditutup dan dilihat pertemuan selaput adalah sama. Tidak ada, berarti selaput tidak ada yang tertinggal di dalam jalan lahir atau di dalam rahim. Kemudian kita buka selaputnya. Kita buka. Kemudian kita lihat apakah ada kotiledon yang tertinggal. Karena tadi kita sudah periksa selaput amnionnya utuh, sekarang waktunya kita melakukan pemeriksaan kotiledon. Kita mengambil satu kain kasa, kemudian kita totolin sambil berhitung 1, 2, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 18. Ada jumlah kotiledonnya 18 dan tidak ada yang tertinggal selaput atau juga kotiledonnya. Artinya kita katakan aman, tidak ada faktor yang mencetuskan terjadi pendarahan karena selaput maupun ketinggalan kotiledon daripada plasenta. Selanjutnya, plasenta ini kita masukkan ke kom, kemudian kita berikan kepada penolong supaya dirapikan, diberikan kepada keluarga. Mbak, tolong dirapikan plasentanya. Bapak Ibu nanti akan diberikan plasentanya dan silakan untuk ditanamkan sesuai tradisi budaya Bapak dan Ibu. Kita harus rapikan pasien dulu. Sebelum kita rapikan pasien, kita harus melihat dulu kondisi jalan lahirnya. Apakah ada luka yang terbuka yang membutuhkan untuk di heading. Oke, kita ambil kasa steril tadi, kemudian kita totolin ke betadin. Kemudian ini kita buka labia mayora dan minoranya. Kemudian kita mulai dari awal, kita lihat sambil kita totolin, kita lihat adanya jaringan yang terbuka atau terluka sambil kita totolin. Kalau tidak cukup, kita tambahin lagi
sampai masuk ke bagian dalam daripada permukaan jalan lahir. Dan hasil observasi, tidak ada pendarahan, tidak ada luka yang terbuka, sehingga tidak memerlukan untuk di heating. Kita akan mendekatkan cairan klorin dan cairan DTT. Nah, karena kita akan merapikan ibu, maka bayi ini kita berikan kepada asisten penolong kita. Tolong diterima bayi ini. Oke. Ibu, bayinya kita ambil dulu ya untuk dirapikan ya, biar sekalian ibu bisa kita mandikan. Oke. Tolong dirapikan bayinya. Asisten nurse, karena bayinya tadi sudah lahir, tolong dicek kembali tanda-tanda vitalnya ya. Nanti mohon informasi berapa hasilnya. Terima kasih. Karena kita akan mau memandikan ibu ini, kita akan angkat dulu perlak juga kain duk tadi. Ibu, kita coba angkat pantatnya sedikit ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika mengangkat duk ini, bagian yang kotor ini kita harus lipat ke dalam. Oke, angkat ibu. Oke, kita ambil supaya cairannya tidak berjatuhan kemana-mana. Kemudian kita letakkan di bak instrumen tadi. Kemudian kita ambil lagi underpadnya yang juga penuh, kita tutup supaya cairannya tidak jatuh kemana-mana. Kemudian yang ini kita masukkan ke tempat sampah warna kuning, yaitu tempat yang infeksius. Oke, waktunya kita akan membersihkan ibu. Sebelumnya alat-alat kita jauhkan dulu dari ibunya. Kemudian tangan kita tadi karena penuh darah, kita cuci di cairan yang mengandung klorin. Oke, ini adalah cairan yang mengandung klorin. Kita bersihkan dari darah, kemudian kita keringkan tangan kita, ya. Kemudian kita ambil waslap, kita basahkan ke cairan yang tidak mengandung klorin, itu cairan DTT yang sudah dimasak tapi didinginkan. Kemudian kita peras, baru kita mulai membersihkannya dari paha. Kemudian kita bersihkan kembali waslapnya, kemudian ke permukaan vagina. Kemudian kita suruh ibunya mengangkat bokongnya. Ibu, bokongnya diangkat ya. Kita bersihkan ke bawah. Oke, kemudian kita bersihkan di bokongnya. Nah, kemudian ini kemungkinan kan ada cairan ibu yang tercecer di perlak. Maka kita coba bersihkan dengan larutan klorin perlaknya. Kemudian kita ganti membersihkannya dengan cairan DTT tadi. Oke. Nah, karena ini sudah aman untuk tidak ada lagi cairan klorin, maka kita akan mengeringkan kembali bagian tubuh ibunya. Kemudian kita akan memakai pakaian ibunya. Karena ibunya sudah kita bersihkan tadi, sekarang kita akan memasang pakaian ibu. Pertama adalah celana beserta dengan pembalut maternity-nya. Kemudian kita memakaikan gurita. Kemudian kita memakaikan pakaian ibunya. Kemudian kita memasang sarung untuk kenyamanan ibunya. Selesai sudah waktunya kita menolong persalinan, mulai dari kala 2 pengeluaran bayi, kala 3 pengeluaran plasenta. Sekarang waktunya kita masuk kala 4 mengobservasi ibu dalam waktu 2 jam. 1 jam pertama kita mengobservasi ibu per 15 menit sekali. Adapun yang mau kita ukur adalah tanda-tanda vitalnya, kemudian kontraksi uterusnya, kemudian tinggi fundus uterusnya, dan jumlah perdarahan per vagina. Kita lakukan selama 15 menit sekali dalam 1 jam pertama. Di jam kedua, 1 jam kedua, maka kita lakukan observasi tadi per 30 menit. Apabila kondisi pasiennya sudah aman, tidak ada fase kritis, sudah melewati fase kritis, artinya pasien bisa kita pindah nanti ke ruang perawatan roaming in dengan bayinya. Setelah rapi dengan pasien, waktunya kita merapikan alat-alat. Alat-alat ini kita akan tempatkan sesuai dengan tempatnya.
semua barang infeksiusus yang habis pakai kita buang ke kantong kuning, bak sampah kantong kuning. Dan semua barang yang metal kita rendam di dalam cairan klorin sehingga apabila ada bakteri atau virus dia akan mati. Semuanya kita masukkan. Dan alat bahan kain yang masih bisa digunakan kita masukkan ke dalam ember yang bertutup. Untuk pakaian skort ini karena masih akan kita pergunakan lagi, maka kemungkinan tadi ada cairan yang menempel pada pakaian ini, maka sebelum kita lepas, kita bersihkan dulu dengan cairan klorin permukaannya. Sesudah kita bersihkan, kemudian kita bersihkan lagi dengan cairan DTT. Oke, setelah bersih semuanya, kita akan melepaskan ini supaya sarung tangan kita tidak bersentuhan dengan pakaian kita. Maka sebaiknya kita lebih dahulu melepaskan sarung tangan dengan teknik bagian yang terpapar infeksiusus ada berada di dalam. Kita letakkan buang ke tempat infeksius. Kemudian kita buang lagi ke tempat infeksius. Oke, kita akhirnya menyelesaikan semuanya tindakan ini dengan membuka APD. Oke. Selamat menyaksikan, semoga tetap diulang terus sehingga keterampilannya semakin meningkat.